Shalom, teman-teman yang kasih Tuhan. Saat ini saya rindu membagikan renungan firman Tuhan untuk menguatkan kita semua. Diambil di dalam Ayub pasal 42 ayat yang ke-10 berkata demikian. Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia berdoa. Untuk sahabat-sahabatnya, Tuhan memberikan kepada Ayub segala kepunyaannya dahulu sampai 2 kali lipat. Nah, di garis bawahi, Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia berdoa. Jadi ketika dia berdoa dulu, baru Tuhan memulihkan keadaannya. Dia berdoa untuk sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat yang menghakimi hidupnya. Nah, teman-teman, apa yang bisa kita pelajari? Saat ini mungkin teman-teman dalam mengalami proses, di dalam pergumulan. Apakah ada yang menghakimi? Pasti ada. Jadi, di sini kita belajar dari kisah Ayub. Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Nah, Tuhan juga berkata, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Nah, Ayub ini tahu tentang kebenaran. Jadi ketika teman-temannya datang kepadanya, mereka memohon ampun, dia pun mengampuni dan mendoakan. Gitu. Terkadang kalau kita tersakiti dengan perkataan orang, kalau orang itu datang kepada kita, mungkin datang untuk merendahkan diri, mungkin datang ke rumah kita gitu kan, terus kita tutupin pintu, kita tidak mau bertemu. Atau sebelumnya pernah berkata, kalau dia datang, saya akan mengampuni dia. Tapi setelah dia datang, kita nggak mengampuni dia, bahkan kita mengungkit-ungkit masalah yang dulu terjadi. Tapi setelah dia tidak datang, dikatakan, sampai mati pun, aku tidak mau mengampuninya. Teman-teman dikasih Tuhan, janganlah seperti itu. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan berkata, berdoalah bagi musuhmu. Kenapa? Kenapa Tuhan berdoalah bagi musuh? Karena Tuhan mau hidup kita diberkati. Seperti Ayub. Ketika Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatnya yang menghakimi hidupnya, bukan mendoakannya, malahan menghakiminya, dia berdoa bagi mereka. Dan Tuhan memulihkan keadaannya. Kenapa saat ini kita masih belum pulih keadaan kita? Karena apa? Mungkin kita masih menyimpan sesuatu yang ganjal di hati kita. Mungkin kita masih berdoa untuk mengutuki orang-orang yang menjahati kita. Dari firman Tuhan hari ini kita diajarkan untuk berdoalah bagi mereka, doakan mereka. Sebutlah satu-satu nama-nama mereka. Siapa yang menyakiti hati kita, sebutkan, cerita ke Tuhan. Dan Tuhan yang akan memampukan kita untuk melepaskan pengampunan bagi mereka. Saya tahu, saya rasa, dan itu tidak mudah. Tapi ketika kita mau taat kepada Tuhan, percayalah, Tuhan yang akan memampukan kita, dan kita akan mampu melepas pengampunan, dan hidup kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan akan memberi kita kekuatan, Tuhan akan memberikan kita kesehatan. Bukankah yang kita butuhkan adalah kesehatan? Percuma kita mempunyai segala sesuatu yang ada di dunia ini, tapi kita sakit-sakitan. Kita tidak bisa menikmati segala apa yang kita miliki. Oleh karena itu, biar kiranya ketika kita mau masuk ke tahun yang baru nantinya, kita akan hidup di dalam damai, kita akan hidup di dalam sukacita, dan seperti Ayub yang Tuhan pulihkan keadaannya, maukah kita dipulihkan keadaan kita? Belajarlah seperti Ayub, ketika dia mendoakan sahabat-sahabat yang menghakimi hidupnya, Tuhan memulihkan keadaannya. Karena apa? Respon hatinya benar, dia taat kepada Tuhan. Dan pemulihan itu terjadi, Tuhan itu menunggu kita untuk mengampuni dan berdoa bagi orang-orang yang menyakiti hati kita. Berkat Tuhan itu akan mengikuti orang-orang yang takut akan Dia. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua. Shalom dan God bless you.